Pemirsa, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) lalu Gita Aryadi memberikan arahan kepada seluruh pejabat dan pegawai lingkup pemerintah Provinsi NTB di Mataram pada Jumat 22 September 2023. Kita menyinggung terkait pejabat yang tak senang terhadap dirinya. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Robi Firmansyah, wartawan Tribun Lombok untuk Anda. Rekan Robi Firmansyah, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Yustina dan juga Tribuners. Pada Jumat kemarin, Haji Lalu Gita Aryadi baru saja menyampaikan arahan untuk pertama kalinya di hadapan para pegawai dan pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam arahan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan Mi Gita, sapaan akrab dari penjabat Gubernur NTB tersebut. Salah satunya ialah soal bagaimana pembangunan di NTB yang harus tetap berjalan meskipun roda pemerintahan sudah berpindah ke tangannya. Tidak hanya itu, menyinggung soal pejabat-pejabat baik kepala OPD maupun pejabat-pejabat di lingkup provinsi, di lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tak sejalan dengan dirinya, sehingga dirinya meminta kepada kepala OPD maupun pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk segera mengurus surat pengunduran dirinya sebagai pejabat maupun pegawai jika tak sejalan dengan dirinya. Tak hanya itu, kita juga menghimbau agar pemerintah ataupun pejabat tetap biasa-biasa saja meskipun sekarang dirinya tak lagi menjabat sebagai Sekda melainkan sebagai PJ Gubernur. Menurutnya jabatan yang diemban saat ini cukuplah berat mengingat dirinya hanya sebagai seorang single factor, artinya tidak ada wakil yang mendampingi dirinya untuk memimpin Nusa Tenggara Barat. Kita juga memaparkan bahwa kedepannya, setahun ke depan dia akan membentuk tim khusus dalam membantu menjalankan tugas-tugas pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, kita juga memaparkan bahwa dua tugas pokok yang akan dijalankan yaitu bagaimana memastikan kondusivitas daerah Nusa Tenggara Barat dalam pemilihan umum pemilu 2024 dan juga pilkada 2024. Usai acara rapat arahan kepada OPD dan juga pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat disinggung soal siapa yang akan menjabat PJ Sekda menggantikan posisi dirinya, kita enggan memberikan komentar banyak. Dirinya hanya bilang bahwa dia berharap ada masukan dari wartawan maupun dari pegawai-pegawai yang lain, siapa sosok yang layak untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Untuk sementara waktu kita memilih PLH atau pelaksana harian ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat, Bapak Muhammad Nasir sebagai PLH selama sepekan ke depan. Ditemui usai kegiatan tersebut juga Nasir memaparkan bahwa jabatannya itu hanya akan dijalani selama sepekan ke depan atau 7 hari ke depan. Setelah itu barulah nanti akan ada penjabat gubernur di Nusa Tenggara Barat. Jabatan yang 7 hari itu pun bisa saja bertambah jika sampai dengan 7 hari itu kita belum menentukan siapa yang akan menjabat sebagai PJ Sekda NTB tahun 2000 untuk mengisi kekosongan selama dirinya menjadi PJ Gubernur NTB. Terima kasih Yustina dan juga Tribuners dari Mataram, Tribun Lombok melaporkan. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Robi Firmansyah, wartawan Tribun Lombok, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB, lalu Gita Aryadi. Iya, kan menghantar proses administrasi masa transisi ini. Saya kewajiban apa? Nah, PLH ini yang ngurus semua itu. Tadi saya sudah pilih, kan tidak boleh terjadi kekosongan. Begitu tanggal 19 terjadi ini, maka PLH Sekda sudah saya tunjuk. Itu pun dapur juga di Sekda itu, sehingga pasti berjalan terus. Nah, PLH-nya itu untuk mengawal proses money, method, material, mesin dan sebagainya, unsur manajemen itu. Saya tunjuk PLH Bapak Dr. Andus Muhammad Nasir, Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berapa lama, Mi? Ya paling nanti seminggu lah. Untuk PJ-nya? Ya? PJ-nya Siapa? Siapa yang diunggulkan sama kami?
Menurut teman-teman wartawan siapa? Siapa? Asisten 2. Oh, katanya ini asisten 2. Siapa lagi? Katanya yang paling dipercaya. Kalau menurut Mami siapa yang bukan? Nah, menurut wartawan siapa? Mami. Menurut wartawan siapa? Mami siapa? Menurut wartawan siapa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.